Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibi dengan NIM 21304011032. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Kepribadian Tokoh Aminah dalam novel Derita Aminah karya Nurul Fitrati dalam kajian Psikologi Sastra. Tokoh utama yang akan dianalisis yakni Aminah. Yang pertama, pendahuluan. Karya sastra yang ditulis oleh penulis pada dasarnya menampilkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam karya sastra, dihidupkan oleh tokoh-tokoh yang memegang peran penting dalam cerita. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya banyak fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi yang dapat mengunggah hati kita. Banyak sekali kasus yang berhubungan dengan kegagalan pembentukan psikis manusia sehingga mengakibatkan manusia berperilaku menyimpang. Itu semua kembali pada kepribadian manusia itu sendiri karena pengaruh dari lingkungan, pergaulan, dan faktor ekonomi yang mengakibatkan terpuruknya psikis manusia tersebut. Selanjutnya, uraian masalah yang akan dibahas di jurnal ini. Permasalahannya, tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, tahap penyelesaian. Selanjutnya, landasan teori. Berikut beberapa landasan teori dalam jurnal ini. Yang pertama, fakta cerita. Yang kedua, psikologi sastra. Yang ketiga, struktur kepribadian Gustav Jung. Yang keempat, tipologi Jung atau gabungan sikap dan fungsi. Yang kelima, dinamika kepribadian Carl Gustav Jung. Yang keenam, perkembangan kepribadian Carl Gustav Jung. Selanjutnya, fakta cerita. Alur adalah keseluruhan sekuen peristiwa-peristiwa. Peristiwa ini hanya dibatasi pada peristiwa yang secara langsung merupakan sebab atau akibat dari peristiwa-peristiwa lain. Dan jika dihilangkan dapat merusak jalannya cerita. Alur atau plot memegang peranan penting dalam suatu karya sastra. Dari alur itulah dapat diketahui isi cerita atau makna cerita yang akan disampaikan oleh si pengarang. Yang kedua, tokoh penokohan. Istilah tokoh menunjukkan pada dua pengertian. Yang pertama, tokoh menunjuk individu-individu yang muncul dalam cerita. Yang kedua, tokoh menunjuk pada percampuran antara kepentingan-kepentingan, keinginan, perasaan, dan prinsip moral yang membuat individu itu berbeda. Tokoh utama merupakan tokoh yang selalu ada dan relevan. Dalam setiap peristiwa dalam cerita, tokoh bawahan adalah tokoh yang kedudukannya dalam cerita tidak sentral. Tetapi kehadiran tokoh ini sangat penting untuk menunjang tokoh utama. Selanjutnya, psikologi dan sastra. Dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni adanya anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar atau subconscious setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar. Antara sadar dan tak sadar selalu mewarnai dalam proses imajinasi si pengarang. Adapun tiga cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra, yaitu yang pertama, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra. Yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Berdasarkan penelitian ini, cara yang digunakan untuk menghubungkan psikologi dan sastra adalah memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra. Selanjutnya, struktur kepribadian Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dari Swiss yang semula dipandang orang sebagai pewaris teori psikoanalisis Freud, kemudian memisahkan diri dari Freud. Jung memiliki pandangan yang berbeda dengan Freud tentang kepribadian, dan pandangan tersebut yang membuat Jung memisahkan diri dari psikoanalisis Freud. Jung melalui Alwisol 2004-48 menyatakan bahwa kepribadian atau psyche adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran
Kepribadian membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian dan kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antara semua elemen kepribadian. Selanjutnya, tipologi Jung atau gabungan sikap dan fungsi. Jung memakai kombinasi sikap dan fungsi ini untuk mendiskusikan tipe-tipe kepribadian manusia. Dari kombinasi sikap inilah extrovert dan introvert dengan fungsi pikiran, perasaan, penginderaan, intuisi akan diperoleh 8 macam tipe manusia. Dari kedelapan hal ini, maka diperoleh tipologi Jung. Yang pertama, introversi pikiran. Orang dengan sikap yang introvert dan fungsi pikiran yang dominan, yang biasanya tidak memiliki emosi dan tidak ramah serta kurang bisa bergaul. Yang kedua, ekstrovert pikiran atau ekstroversi pikiran. Orang yang cenderung tampil seperti tidak kenal orang atau impersonal, dingin atau angkuh. Menekan fungsi perasaannya, orang yang berprinsip kenyataan objektif, bukan untuk dirinya tetapi juga mengharapkan orang lain seperti dirinya. Yang ketiga, introversi perasaan, yakni orang dengan introversion feeling berpengalaman dalam emosi yang kuat, tapi mereka menutupinya. Yang keempat, ekstroversi perasaan, pada orang dengan sikap extroversion dan fungsi feeling yang dominan, perasaan dapat berubah sebanyak situasi yang berubah. Yang kelima, introversi penginderaan, orang yang cenderung tenggelam dalam dunianya sendiri dan memandang dunia luar sebagai sesuatu yang tidak menarik. Yang keenam, ekstroversi penginderaan, orang dengan tipe ini adalah orang yang realistik, praktis, bekerja keras, dan keras kepala. Yang ketujuh, introversi intuisi, pemimpi, peramal, dan orang aneh biasanya adalah orang dengan sikap introvert dan fungsi intuisi yang dominan. Yang terakhir, ekstroversi intuisi, penemu dan pengusaha biasanya memiliki sikap ekstrovert dan fungsi intuisi yang dominan. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencari sesuatu yang baru. Selanjutnya, dinamika kepribadian kalau Gustav Jung. Yang pertama, prinsip aposisi. Menurut Jung, prinsip ini paling sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Oposisi juga terjadi antar tipe kepribadian, ekstroversi lawan introversi, pikiran, perasaan, dan penginderaan lawan intuisi. Yang kedua, prinsip kompensasi. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga agar kepribadian tidak mengalami gangguan. Misalnya, sikap sadar mengalami frustasi, sikap tak sadar akan mengambil alih. Yang terakhir, prinsip penggabungan. Menurut Jung sendiri, kepribadian terus-menerus berusaha menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada agar tercapai kepribadian yang seimbang dan integral. Selanjutnya, perkembangan kepribadian Carl Gustav Jung. Tujuan perkembangan atau aktualisasi diri menurut Jung ini, tujuan perkembangannya yakni yang pertama, diferensiasi sempurna dan saling berhubungan yang selaras antara seluruh aspek kepribadian. Yang kedua, jalan perkembangan. Progresi dan regresi dalam proses perkembangan kepribadian dapat gerak maju atau progresi atau gerak mundur regresi. Yang ketiga, proses individuasi. Untuk mencapai kepribadian yang sehat dan terintegrasi secara kuat, maka setiap aspek kepribadian harus mencapai taraf diferensiasi dan perkembangan yang optimal. Selanjutnya, untuk metode penelitian, di jurnal ini ada dua metode, yakni menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, fakta cerita dalam novel Derita Amina. Fakta cerita dalam novel Derita Amina terdiri dari alur, tokoh penokohan, latar. Cerita pada novel ini dimulai dari penyituasian
pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. Yang kedua, kepribadian tentang tokoh Aminah dalam novel Derita Aminah. Aminah pada awal cerita digambarkan seorang anak dengan kepribadian yang ekstrovert, di mana ia adalah sosok anak yang riang dan semangat. Ia juga sering menunjukkan bagaimana perasaannya secara langsung. Namun, perubahan sedikit demi sedikit dialaminya ketika harus menerima kepergian sang ibunda untuk selama-lamanya. Kemudian, ia juga harus menerima kehadiran ibu baru dalam kehidupannya yang berbeda-beda karakter, hingga akhirnya ia harus mampu bertahan hidup dari setiap penyiksaan yang diterimanya. Sejak kehadiran itu, ibu tirinya yang bernama Sulastri. Kepribadian tersebut menjadikan Aminah gadis kecil yang lebih tertutup dan sangat jarang bersosialisasi dengan sesamanya, meskipun dalam hatinya sangat ingin bisa bermain bersama teman sebayanya. Yang ketiga, dinamika kepribadian tokoh Aminah dalam novel Derita Aminah. Kepribadian tokoh utama Aminah yang sebelumnya ekstrovert kemudian menjadi introvert tentunya mengalami beberapa pertentangan yang menyebabkan terjadinya konflik batin dalam diri Aminah sendiri. Hal tersebut terbukti terjadi dan berakibat pada perubahan pola pikir dan juga tingkah lakunya sehari-hari. Aminah yang selalu terlihat riang dan semangat mengalami pergolakan batin yang membuatnya bertindak tidak seperti usianya. Berbagai macam penyiksaan dan penganiayaan yang diterimanya membuatnya menjadi seorang anak yang liar dan tak terkendali. Tindakan tanpa sadarnya seringkali dilakukannya hanya untuk kepuasan batinnya. Ia bahkan menyakiti dirinya sendiri ataupun sekitarnya yang dilihat dan dirasakannya mampu untuk memuaskan hasrat dalam hatinya. Kita beralih ke fakta cerita. Novel ini menghadirkan tokoh Aminah sebagai tokoh utama. Aminah digambarkan sebagai sosok gadis kecil yang harus mengalami pahit getirnya kehidupan di masa kecilnya. Aminah bersama saudara-saudaranya berjuang untuk melewati hari-hari kelam mereka dengan sabar dan ikhlas. Aminah, tokoh yang digambarkan sebagai sosok gadis kecil yang tidak pernah menyerah dengan hidupnya. Dia terus berusaha dan selalu percaya bahwa hidupnya pasti akan bahagia kelak. Aminah juga seorang yang mengasihi. Dia selalu berusaha untuk melindungi saudara-saudaranya meskipun harus merelakan tubuh kecilnya yang mendapat penyiksaan dari ayah dan ibu tirinya. Aminah digambarkan sebagai sosok anak kecil yang tak pernah menyerah. Dia tak pernah mengeluh meski harus mengalami penderitaan yang anak lain tidak mungkin mampu menghadapinya. Aminah selalu percaya kebahagiaan orang menantinya. Selain tokoh Aminah, novel Derita Aminah juga menampilkan tokoh tambahan yang diperankan oleh Mukhtar, Parti, Warsi, Sulastri, Mbah Putri, Hartina, Nurjana, Waksawi, Budesup, Rumina Sri, Aisyah, Mbah Gondo, Bulik Wiwi, sepasang suami istri, Mbak Uyet, kakek tua, dan Nano. Latar pada novel Derita Aminah meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana atau sosial. Latar tempat berada di Surabaya, di Desa Krian, Kabupaten Sidoarjo. Latar waktu dalam novel begitu jelas menunjukkan waktu terjadinya cerita, yakni dimulai sejak Aminah kehilangan ibu kandungnya hingga akhirnya harus menerima kehadiran ibu tiri dengan berbagai karakter. Latar suasana atau sosial yang digunakan dalam novel Derita Aminah ini merupakan kehidupan masyarakat di Desa Krian melalui cara pandang dan pemikiran masyarakat akan KDRT. Yang terakhir, penutup. Dari hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan hasil penelitian terhadap penokohan tokoh utama dalam novel Derita Aminah karya Nurul Fitrati menunjukkan penokohan yang kompleks. Penokohan Aminah sebagai tokoh utama dalam cerita menunjukkan sifat yang pantang menyerah, sabar,
dan selalu menerima keadaan dengan positif, bekerja keras dan selalu menunjukkan kepeduliannya. Dan kepribadian tokoh Aminah ini dalam novel Derita Aminah karya Nurul Fitrati menunjukkan kepribadian Aminah yang mengalami perubahan akibat trauma dari masa kecilnya yang kelam. Perlakuan sadis serta penyiksaan yang selalu dialaminya membuat ia menjadi seorang pribadi yang tertutup dan takut untuk bersosialisasi. Secara perlahan, Aminah menghindari untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga dinamika kepribadian Aminah yang berubah tentunya seringkali mengalami pertentangan baik antar pikiran dan perasaan maupun pikiran dan tindakannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.